wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya, ini minggu ketiga. Seyogyanya bukan saya, ada tapi nggak hadir, ini terpaksa untuk sementara menggantikan saja. Namanya juga URC, Ustadz reaksi cepat insyaallah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan isi terkait dengan fikih sholat ya. Kalau kemarin yang lalu kita bahas tentang rukun sholat, sekarang sunnah-sunnah yang ada di dalam perbuatan sholat ataupun perkataannya. Karena sholat itu kan seluruh perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu makna secara umumnya. Dan tentunya hukum sholat itu sendiri kalau secara perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahnya aqimis shalah wa atuz zakah, banyak sekali. Ada juga aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Asal hukumnya adalah wajib. Namun para ulama, terutama ulama 4 mazhab ya, yang terkenal, itu berbeda-beda pendapat tentang pembagian, artinya sholat dilihat dari segi hukumnya. Ada yang membagi bahwa misalnya madhab Hanafi, ulama-ulama Hanafi membagikan sholat itu diklasifikasi menjadi 3. Ada yang pertama sholat yang di dalamnya ada takbiratul ihram, ada ruku, ada membaca ayat, ada ruku, ada sujud, ada salam. Itu ada 5. Yang termasuk ini adalah sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat fardu 5 waktu. Dan juga klasifikasi yang kedua, ada yang disebut dengan sholat wajib. Ya, jadi ulama mazhab Hanafi itu membedakan antara fardu, wajib, kemudian nafilah. Itu dibagi 3. Yang tadi adalah pertama sholat yang ada takbiratul ihram, membaca surat atau membaca ayat, kemudian ada ruku, ada sujud, ada salam. Nah, itu adalah perbuatan yang secara sempurnanya seperti itu ya. Kemudian ada sholat wajib menurut mazhab Hanafi, yaitu sholat menurut ulama mazhab Hanafi, sholat witir dan sholat id. Jadi ulama mazhab Hanafi menganggap itu adalah hukumnya wajib. Nah, ini ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi mereka para ulama Hanafi mengatakan itu wajib berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, ada satu hadis yang mengatakan bahwa bunyinya inna sholatal witri wajibun, gitu. Bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Dan juga ada yang senada tapi bunyinya dengan hakun, inna sholatal witri hakun alal muslimin. Bahwa sholat witir itu hak bermakna wajib.
Maka ulama mazhab Hanafi menganggap witir dan id itu hukumnya wajib. Nah, nanti ada juga ada juga sholat yang wajib juga, tetapi yang tidak ada ruku dan sujudnya. Adanya cuma takbiratul ihram, kemudian membaca ayat, kemudian baca surat atau ayat, kemudian salam, yaitu sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu juga kan wajib kifayah. Nah, ada juga nanti yang berpendapat kemudian entar dulu yang mazhab Hanafi itu juga ada membedakan juga sholat yang klasifikasi ketiga yang hukumnya adalah dianggap sebagai, kalau tadi kan fardu, wajib, sunnah. Ya, fardu, wajib, nafilah, kalau istilahnya nafilah. Nafilah itu tambahan. Kata-kata nafilah itu adalah kata tambahan bagimu. Dalam Al-Quran itu kan ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah. Dan hendaklah di sebagian malam lakukanlah sholat tahajud, karena itu adalah merupakan sholat tambahan bagimu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu dalam surat Al-Isra ya. Ayat 78 kalau nggak salah ya. Nafilah. Nah, ulama mazhab Hanafi, nafilah itu dibagi dua. Ada yang sholat sunnah, ya. Ada yang sholat yang dianjurkan menurutnya. Jadi gitu dibagi. Nah, Imam Malik berbeda lagi. Imam Malik atau mazhab Malikiyah, beliau membagi lagi, kalau beliau sholat itu dibagi secara hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ya wajib, yang di dalamnya ada dibagi dua, diklasifikasi menjadi dua. Ada yang sholat fardu 5 waktu, yang di situ ada takbiratul ihram, ada membaca surat atau ayat, ruku dan sujud, kemudian salam. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya sama sih ya, sama dengan mereka itu, hanya cuman hukumnya aja dianggap berbeda. Ada juga yang kemudian sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya, tapi ada takbiratul ihram, ada membaca ayat dan juga salam. Itu adalah sholat jenazah. Ya. Kemudian ada lagi kemudian kalau mazhab Syafi'i itu tidak membedakan. Ya, salat wajib ya salat fardu itu juga. Ya, salat wajib juga salat fardu. Ya, di sini menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dibagi dua. Ya, ada yang salat wajib yang di dalamnya yaitu tadi ya salat wajib 5 waktu, salat wajib juga kifayah ya. Kalau tadi sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau sholat jenazah fardu kifayah. Fardu nyebutnya fardu. Nah, itu tidak membedakan antara sholat wajib dan sholat fardu. Dan ulama mazhab Syafi'iyah juga tidak membedakan antara sunnah itu. Apakah itu sunnah, apakah itu mandub, apakah itu mustahab gitu. Nah, tapi kalau ulama yang lainnya itu membedakan. Sunnah itu termasuk tingkatan yang lebih tinggi dibanding mustahab, mandub dulu. Mandub itu mustahab dulu, mustahab itu dianjurkan, mandub itu disarankan. Ibaratnya begitu. Ada tingkatan. Nah, Imam Malik itu mengatakan bahwa ada yang mengatakan jadi sholat wajib tadi, terus kemudian ada sholat yang sangat dianjurkan, ya sangat dianjurkan, yaitu qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh itu mereka ulama Malikiyah mengatakan sangat dianjurkan dan tidak Nabi saja tidak pernah meninggalkan qobliyah subuhnya. Nah, seandainya
qobliyah subuh itu tertinggal, katakanlah misalnya bangunnya kesiangan gitu. Ya, bangunnya kesiangan, itu sholat sunnah qobliyah subuh itu boleh diqadha, ya, boleh diqadha. Nah, ini menurut mazhab Hanafi ya, boleh diqadha. Jadi artinya kalau misalnya nggak sempat melakukan sholat qobliyah subuh karena udah sering kita melakukan dan tidak pernah meninggalkannya, maka boleh diqadha. Cuma qadhanya jangan di sini, nanti jadi fitnah nanti. Tiba-tiba ini kok ada ba'diyah gitu kan gitu. Nanti pada ribut lagi. Ya. Jadi ini perbedaan pendapat para imam ya. Mazhab Hambali juga Maliki itu membagi lagi ya, berdua ini sama. Membagi lagi, ada juga yang cukup sujud saja, itu dianggap sholat juga, yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Nah, oleh karena itulah orang kalau ingin melakukan sujud tilawah, ya berarti sebaiknya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci seperti keadaan dalam sholat begitu. Sujud tilawah. Ya. Nah, ini juga dianggap sebagai bagian dari sholat gitu. Termasuk sujud syukur. Nah, ini ada perbedaan para ulama. Ya, ulama sebagian mengatakan sujud syukur itu tidak perlu ada syarat, dia harus misalnya suci dari hadas dan najis, menutup aurat, sehingga ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin di selebrasi ya, mungkin dia menang sesuatu dalam kondisi misalnya bulu tangkis gitu, saya pernah lihat gitu ya, pakai celana pendek langsung sujud syukur. Nah, itu mungkin ada yang membolehkan seperti itu ya. Tapi ada juga yang ini menyamakan dengan sholat, ini memang mazhab ini. Ya, menyamakan dengan sholat, maka sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syukur ya sebaiknya ya pakailah ada wudunya, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, itu sunnah-sunnahnya gitu ya. Nah, oleh karena itulah perbedaan para ulama. Maka jangan kaget kalau misalnya ada orang yang menang sesuatu ya, misalnya yang halal ya, terutama yang olahraga itu, kemudian selebrasinya dengan sujud syukur gitu ya. Nah, itu berarti ada yang membolehkan dalam kondisi pakai celana pendek kan ya, lututnya kelihatan. Padahal sudah ada ketentuan di dalam hadis Nabi ya. Ya, auratur rajuli ma bainar rukbati was-surrati. Bahwa auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut ya. Wa auratun nisa'i kullu ma fi badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Dan urat perempuan di dalam salatnya seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itulah beberapa hukum ya salat ya. Salat ditinjau dari segi hukumnya. Jadi ulama berbeda pendapat. Ini dalam fikih 4 madhab ini. Nah, sedangkan sunnah, hal-hal yang sunnah ini semua kelompok mazhab itu berbeda pendapat. Ada pengelompokan sunnah untuk masing-masing madhab. Nah, sini biar agar lebih mudah misalnya. Ini ada banyak sebenarnya, tapi saya bacakan aja. Ada yang mengklasifikasinya sampai 41. Ya, 41. Kita mulai dari mazhab Syafi'i aja terlebih dahulu. Karena kita mayoritaskan Syafi'i ya. Kita coba baca dari Mas Syafi'i. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat ini menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Kalau di sini disebutkan mazhab Syafi'i. Kalau udah ada kata-kata mazhab, artinya bukan Syafi'i saja, nah, ya, tetapi ulama Syafi'i. Jadi ulama-ulama yang menyatakan dalam barisan mazhab Syafi'i. Kata mazhab itu kan dari kata dhahaba. Dhahaba yadhabu, pergi. Tapi dhahaba yadhabu maknanya juga bisa makna yang lain, yaitu berpendapat. Ya.
Madhab itu artinya kelompok yang berpendapat ya segaris dengan pandangan Imam Syafi'i, begitu. Nah, dalam hal-hal sholat ini, ulama mazhab Asy-Syafi'i itu membagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sunnah hay'ah, ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Ya. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini mazhab Syafi'i tidak menyebutkan dalam jumlah tertentu. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa sunnah hayat itu mencakup apa saja yang tidak termasuk rukun sholat dan bukan bagian dari sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Nah, sementara untuk sunnah ab'ad sendiri, mazhab Syafi'i menyebutkan ada 20 macam sunnah ab'ad. Ya. Dan apabila seseorang ini meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad itu atau sebagian dari sunnah ab'ad itu dengan sengaja ya, maka ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ini melakukan sujud sahwi. Ya. Baik. Nah, di sini ada saya bacakan sunnah-sunnah tersebut, yaitu sunnah ab'ad. Yang pertama, membaca kunut. Nah, ini membaca kunut saat beritidal di rakaat terakhir sholat subuh. Ya. Dan juga di rakaat terakhir sholat witir pada separuh bulan di kedua bulan Ramadan. Ya, separuh bulan minggu yang kedua ya di bulan Ramadan. Sedangkan kunut nazilah yang dilakukan pada sholat apapun selain kedua saat tersebut, maka kunut tersebut tidak termasuk sunnah ab'ad menurut madhab atau ulama Syafi'iyah. Jadi kalau seandainya dia mengikuti segaris sepaham dengan madhab Syafi'iyah dan memasukkan ke dalam bagian ab'ad, maka kalau dia lupa, maka dia sebaiknya diganti dengan melakukan sujud sahwi. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya saudara-saudara kita yang tidak berpandangan seperti itu? Ya ikut aja, enggak apa-apa, ikut aja. Ya ikut aja sujud sahwi. Kalau memang tidak ya tidak apa-apa sih, kalau mau tidak berarti ya tidak mengikuti sujud sahwi, tapi sebaiknya ngikut karena kan di hadisnya jelas ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, kan gitu. Untuk diikuti. Kemudian yang kedua, berdiri saat membaca doa kunut. Nah, itu juga dianggap sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kita ini mazhab Syafi'iyah dulu, nanti ada mazhab yang lainnya biar kita tahu, biar kita mempunyai wawasan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi harus berdiri ya, sebaiknya berdiri ya saat membaca doa kunut. Kemudian yang ketiga, bersolawat kepada Nabi setelah membaca kunut. Nah, makanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau itu jahar ya, misalnya imam sudah membaca ya, berarti ya makmum boleh saja tidak membaca ya, karena tapi sebaiknya baca juga kalau ini ya, karena sudah ditanggung oleh imam. Kemudian sunnah yang berikutnya tetap berdiri saat bersolawat. Jadi wassallallahu alaihi wasallam itu tetap berdiri posisinya. Maka dikeraskan ya bacaan solawatnya kalau lagi saat jahar itu. Nah, boleh juga dikeraskan semua bacaan kunutnya dari awal sampai akhir. Ya. Baik, kemudian selanjutnya mengucapkan salam kepada Nabi setelah bersolawat. Itu juga ada kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil umas. Itu juga termasuk sunnah ab'ad. Kemudian mengucapkan solawat kepada keluarga Nabi. Nah, ini juga termasuk sunnah ab'ad. Nah, pada saat itu, pada saat doa kunut ya, setelah doa kunut itu adakan solawat pada keluarga Nabi. Kemudian tetap berdiri saat mengucapkan solawat. Nah, itu juga sama. Mengucapkan solawat kepada para sahabat Nabi.
wa ala alihi wa sahbihi. Nah, itu juga. Terus tetap berdiri saat mengucapkannya. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga Nabi. Terus kemudian tetap berdiri saat mengucapkannya. Mengucapkan salam pada sahabat Nabi, tetap berdiri saat mengucapkannya. Kemudian selanjutnya melakukan tasyahud awal pada setiap sholat yang terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini tasyahud awal ini merupakan bagian dari sunnah ab'ad. Kalau kita lupa, ya sujud sahwi, ya ganti dengan sujud sahwi. Kalau di sini disebutkan kan harus melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana kalau lupa misalnya tidak melakukan sujud sahwi? Ya sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah, ya sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau lupa ya dilakukan di luar. Ya. Kalau tidak lupa ya sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Sebaiknya yang lebih utama melakukan sujud sahwi itu adalah di dalam sholat sebelum salam. Ya. Kemudian mengambil sikap duduk saat melakukan tasahud tersebut. Sikap duduknya kalau misalnya tasahud awal ya duduk iftirash. Kalau saat tasahud akhir duduk tawaruk. Ya, duduk iftirash di mana kaki pinggul atau kita bilang bokong itu bertopang atau bertatakan ya di atas kaki kiri, ya atas kaki kiri itu iftirash. Sedangkan duduk tawaruk adalah di mana bokong atau pinggul itu bertatakan di lantai, ya maksudnya di atas lantai saja. Bersolawat kepada Nabi setelah bertasawuf. Nah, solawat ini juga termasuk sunnah ab'ad untuk ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian tetap duduk saat bersolawat. Kemudian selanjutnya mengucapkan solawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Nah itu juga Allahumma sholli ala, boleh pakai sayyidina, boleh juga enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Makanya kalau bersolawat ya sesuai dengan solawat yang kita pakai dalam sholat kita, itu disolawat sebaiknya solawat ya menyertakan keluarga Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada keluarga Nabi. Nah keluarga Nabi itu siapa? Ya yang keturunan ya ke atas dan ke bawah. Biasanya ke bawah ya. Dan juga ke samping istri-istri Nabi itu termasuk. Jadi keluarga Nabi wa ali Muhammad, yang jelas gitu ada kata-kata ali Muhammad ya. Selawat yang kita baca di dalam sholat, dalam tahiyat, baik tahiyat awal, tahiyat akhir, khususnya tahiyat akhir, itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Artinya ada sholawat yang disampaikan kepada nenek moyangnya Nabi Muhammad ya, atau kakek moyang Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya. Kemudian mengambil sikap duduk saat melakukan tasahud tersebut. Jadi itulah sunnah-sunnah yang termasuk dalam kategori ab'ad. Sedangkan contoh sunnah hayat antara lain mengucapkan kalimat di sini disebutkan subhanallah di antaranya. Bagi kaum pria saat memperingatkan misalnya imam salah ya. Ya, dan kalau bagi perempuan yaitu bertepuk ya, asalkan tepuknya itu tidak untuk main-main. Jadi prok atau menepuk punggung tangan kirinya. Ya, biasanya kalau itu ya terdengar tek ya. Tapi kadang-kadang imamnya juga nggak ngerti atau bukan nggak ngerti, emang nggak dengar, bisa boleh jadi. Tapi kalau subhanallah ini kalau kaum bapak bisa itu ya. Cuman subhanallahnya ya agak ya sedang aja, jangan kencang-kencang ya. Subhanallah, ya, boleh juga ya. Jadi di sini disebutkan ya banyak tentang sunnah hayat. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi contoh lain daripada sunnah hayat, yaitu berkhidmat khusyuk dalam menjalankan seluruh rangkaian. Yaitu dia dengan cara menenangkan hati dan anggota tubuh serta merasakan bahwa dirinya berada di hadapan Allah
yang sedang ya lihatnya itu. Ya kalau tidak bisa melihat, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Nah, ini yang disebut dengan ihsan ya. Di salatnya betul-betul ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah, yakinkan bahwa engkau itu melihat Allah. Sekalipun Allah tidak mampu kita melihatnya. Ya, yakinkan bahwa kau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah misalnya, maka yakinkan juga bahwa Allah itu pasti melihat perbuatan kita, amalan kita. Nah, ini kita harus yakinkan gitu. Nah, oleh karena itu wajar kalau di dalam misalnya membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Karena dia ingin misalnya bahwa dia membayangkan, menikmati jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat membaca suratul Fatihah. Ya, kadang ada yang posisinya seperti kayak Umar bin Abdul Aziz ya, tabi'in. Itu dia diam. Alhamdulillah. Jadi membaca Fatihahnya itu memang sebaiknya satu ayat rukun, satu ayat gitu ya. Jadi berhenti, satu ayat berhenti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jahar, ada yang sir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, itu kita harus membayangkan bahwa pada saat ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab ya, jawaban kita. Bahwa pada saat itu kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah semesta alam. Bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita harus yakinkan bahwa kita itu sedang memuji Allah SWT. Dan kita harus yakinkan bahwa Allah sedang menjawab ya daripada apa yang kita baca. Maka Allah menjawab, Hamidani abdi. Ya, telah memujiku hambaku. Nah, itu ada yang kemudian dengan cara menikmatinya seperti dia diam sejenak. Lalu lama. Itu Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Sehingga setelah sholat, pemimpin itu ditanya oleh para tabi'in yang lainnya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, mengapa kau diam agak lama? Ya, setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, setiap dari penggalan-penggalan ayat di surat Al-Fatihah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku sedang menikmati dialogku dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab bacaanku. Nah, maka pada saat itu saya pernah sekali ya saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, minnya itu panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, perkiraan saya itu 6 harokat. 1, 2, 3. Kalau hitungannya begini, detik kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang juga sebenarnya 6 detik itu. 6 hitungan, 6 harokat ya. 1, 2. Maka saya panjangkan ya. Karena ketika saya panjangkan tuh kayaknya bisa membayangkan jawaban Allah gitu ya. Hamidani abdi. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Athna alayya abdi. Ya, telah menyanjungku hambaku. Ya kan gitu. Nah, itu kita juga menikmati di situ. Nah, setiap ini kan pasti dijawab oleh Allah SWT sesuai dengan hadis daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian contoh lain lagi yang di sini disebutkan, yang disebut dengan sunnah hay'ah ya. Hay'ah, duduk istirahat khusus bagi orang sholat yang dengan cara berdiri, yaitu duduk ringan setelah sujud yang kedua ketika hendak berdiri untuk rakaat yang kedua atau keempat, dan dianjurkan agar duduk tersebut memenuhi kadar tumakninah. Nah, bahkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madhab Asy-Syafi'i, duduk tersebut boleh lama daripada saat duduk di antara 2 sujud. Dan duduk ini boleh dilakukan oleh makmum ketika imam tidak melakukannya. Jadi tapi jangan lama-lama, ntar ketinggalan rukun yang lain. Ya.
Ya artinya ini kita itu yang disebut dengan duduk istirahah. Ya, duduk istirahah itu ya jadi kita tidak langsung berdiri gitu ya. Duduk terlebih dahulu baru kemudian kita naik ke atas. Nah, itu dihukuminya sebagai sunnah hay'ah. Ya, sunnah gerakan ya. Sunnah hay'ah itu sebenarnya artinya gerakan ya. Ya. Baik, selanjutnya meniatkan keluar dari sholatnya di saat ketika hendak salam yang pertama. Nah, ini juga termasuk sunnah hayat ya. Apabila diniatkan sebelum itu maka sholatnya apabila diniatkan sebelum itu maka sholatnya batal. Ini menurut mazhab Syafi'iyah ya. Sedangkan jika diniatkan setelah itu atau tatkala sedang mengucapkannya, yaitu mengucapkan salam pertama, ya, maka sunnahnya di sini disebutkan tidak tercapai katanya. Oleh karena itu bacanya disebutkan apabila ya di sini disebutkan hendak salam yang pertama ya. Jadi niatkan untuk keluar, ada niat khusus gitu. Contoh lain lagi katanya di sini meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri saat mendekapkan tangan. Dan tangan kanan juga disunahkan memeluk pergelangan tangan kiri hingga sedikit ke atas. Jadi dipeluk. Ya. Ini juga termasuk sunnah hay'ah yang dikatakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah. Di sini disebutkan memeluk pergelangan tangan kiri hingga sedikit ke atas. Nah, ini merupakan pendapat yang paling unggul dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi begini ya, pegang begini. Agak ke atas ini. Ya. Jadi begini ya, dipegang dan kemudian dilingkari gitu ya dengan jarinya. Namun apabila seseorang tidak melakukan hal itu dan membiarkan tangannya di bawah seperti pendapat mazhab Maliki, maka sholatnya dianggap tetap sah. Karena ini kan sunnah hay'ah, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, peletakan tangan seperti itu disunahkan karena untuk menunjukkan bahwa orang yang sholat tersebut sedang menjaga hatinya. Sebab biasanya apabila seseorang mengkhawatirkan sesuatu, maka ia akan berusaha menjaganya dengan kedua tangannya. Ya, nah, itu biasanya begitu. Ini menurut pendapat ya dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah. Kemudian contoh lain lagi, ini contoh sunnah hayat, setelah melakukan takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah. Ya, di sini ya mulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dari mulai wajah tu saja juga cukup. Ya. Atau boleh doa yang lainnya. Ya. Doa ini disebut dengan doa iftitah atau doa pembuka. Ya. Doa ini dianjurkan pada setiap sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Ya. Tapi terkadang kalau kita ya bermakmum dengan imam yang tidak baca doa iftitah, ya kita tidak baca tidak apa-apa. Karena kan sunnah hay'ah. Tapi sebaiknya namanya untuk kesempurnaan ya. Dalam sholat itu kan kita pengen bahwa kebaktian kita itu benar-benar harus sempurna. Baik yang kecil-kecil apapun kita lakukan. Supaya apa? Banyak pahala di sana sini gitu. Artinya ya tidak ketinggalan dengan hal-hal yang kecil gitu. Kita harus perhatikan. Kemudian di sini ada satu pengecualian ya, dan doa ini dianjurkan pada setiap sholat, baik sholat fardu sunnah, baik untuk sholat yang sendirian ya imam makmum. Namun doa ini tidak disarankan kecuali dengan 5 syarat. Pertama, bukan untuk sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah tidak perlu doa iftitah, dia langsung Al-Fatihah ya. Karena yang dianjurkan ketika sholat jenazah dengan bersegera untuk isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Nah, kedua, tidak dikhawatirkan waktu sholat akan segera berakhir. Ini juga sama. Jangan memaksakan juga dengan doa iftitahnya terus. Sementara misalnya waktu sudah mendekati terakhir. Kan waktu itu kan, nah kalau waktu itu kan ada rentang waktunya ya. Misalnya katakanlah sholat duhur, rentang waktunya ya dari mulai tergelincirnya matahari yang pertama, ya dari istiwa itu ya. Dari mulai zawal itu tergelincirnya matahari mulai pertama sampai kemudian menjelang sholat asar, di mana bayang-bayang itu melebihi panjang ya, atau sudah ada warna, pokoknya menjelang asar gitu. Nah itu kalau dia melaksanakan sholat di waktu leluasa atau waktu ikhtiar, waktu pilihan, kita bisa boleh memilih. Tapi ulama sepakat ya bahwa yang paling utama menjalankan sholat itu ya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ya tepat waktu, ya tepat waktu. Afdaluha fi awali waktiha. Jadi yang paling utama adalah di awal waktunya itu, setelah azan kemudian kita melakukan berjamaah, itu yang paling utama. Ya, mungkin kalau kita ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan misalnya, atau pekerjaan yang apabila ditinggalkan berbahaya misalnya, nah itu bolehlah kita tangguhkan. Kita boleh memilih ikhtiar. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya, ya ini kan sebenarnya ada waktu seperti itu ya, ada rentang waktu itu kan ada manfaatnya, terutama bagi orang yang mungkin pada saat itu baru sadar, ya, boleh juga seperti itu, atau yang baru bangun, ya kan. Nah, bisa juga ada seseorang bisa tidurnya terlalu lelap, pas bangun tiba-tiba waktunya tinggal sedikit sekali. Pada saat dia mungkin sholat, katakanlah sholat duhur gitu ya, baru satu rakaat penuh. Kemudian di rakaat ketiga rakaatnya itu dia sudah di waktu yang lain. Bagaimana itu? Nah itu ulama berbeda pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kalau dia bisa dapat satu rakaat penuh, ya, dan kemudian 3 rakaatnya dia lakukan kemudian di waktu yang lain, maka dia sudah dianggap adaan. Adaan itu berarti dia sudah melakukan sholat ya tunai, tunai bukan utang. Ya, kalau qadha kan utang. Nah, tapi ada juga. Nah, menurut ulama mazhab Syafi'iyah, kalau seandainya satu rakaat itu belum penuh, baru misalnya surat Al-Fatihah dan membaca ayat, tiba-tiba waktu sudah habis, ya. Ke waktu yang lainnya, ini dianggap dia dianggap sholatnya qadhaan, hutang, ya, berarti masih qadhaan, dianggap utang. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dia telah berdosa, ya, tapi dosanya bukan dosa besar, dosa kecil katanya. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, jadi ada waktu ya melaksanakan sholat yang disebut dengan keadaan. Maka ketika niat pun juga kita harus ada kata-kata adaan, tunai gitu. Misalnya kalau kita ada bacaannya kan, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Nah kata adaan ini artinya secara tunai, ya, bukan secara utang gitu loh ibadah, qadhaan. Ya, adaan lillahi ta'ala. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau dengan lafaz ya. Ya, usolli fardhu usolli suratnya. Nah itu. Baik. Kemudian di sini ada lagi tadi ya. Maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut kalau waktunya itu pendek atau terakhir, atau disebut dengan waktu mudhoyak, sangat sempit waktunya. Nah, ini boleh jadi seperti ibu-ibu yang misalnya habis menstruasi. Nah, menstruasinya misalnya
pas sebentar dikit lagi gitu ya, mau asar misalnya. Tapi ada kesempatan tuh masih ada waktu duhur. Nah, pas lagi sholat, nah di situ. Ini manfaatnya ada waktu ikhtiar tuh di situ. Ini manfaatnya bagi orang yang nifas dan sebagainya kan Pak itu. Nah, itu manfaatnya ada mengapa ada rentang waktu itu. Terus kemudian yang di sini sebutkan untuk yang ketiga ya, ini tidak usah membaca doa iftitah, yaitu apabila makmum ya tidak khawatir akan terlewatkan bagi makmum ia tidak khawatir akan terlewatkan sebagian surat Al-Fatihah yang akan dibaca, karena apabila ia merasa khawatir akan tidak mencukupi waktunya untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk tidak membaca doa iftitah. Jadi ketika misalnya kalau seandainya nanti saya baca doa iftitah dan juga kemudian membaca Fatihah juga, habis nih waktunya. Misalnya. Nah, oleh karena itu baca baca Fatihah saja sudah dianggap cukup. Nah. Terus di sini disebutkan juga bagi makmum ia tidak mendapati imam sedang beriktidal, karena apabila ia mendapati imam sedang beriktidal maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Nah, jadi imam kalau sudah bertidal kita nggak usah baca Fatihah, nggak usah membaca doa iftitah. Ya, maksudnya ini makmum yang masbuk ini ya, bagi makmum masbuk ya, tidak perlu membaca doa iftitah. Kan ada juga kan hadisnya idza adraktumul imama raka'a farka'u. Kalau kamu menjumpai imam dalam keadaan idza adraktum al imama kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jadi jika kamu mendapati imam dalam posisi misalnya takbir, maka bertakbirlah. Ya, kalau dalam posisi ruku, maka ikut rukulah. Tapi ingat, karena ini makmum dan takbiratul ihram itu hukumnya rukun, maka takbiratul ihram dulu. Jangan sampai kemudian langsung ikuti langsung saja. Jadi membaca takbiratul ihram juga, Allahu Akbar. Karena takbiratul ihram itu kan ya bagian rukun, dan itu dianggap juga bagian dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Dalam hadis itu disebutkan dengan jelas ya, dengan jelas bahwa di dalam sebuah hadis dikatakan gini, innamat tahuru miftahus sholati wa tahrimuhu at-takbir. Ya, wa tahrimuhu at-takbir. Jadi bersuci adalah kunci sholat. Bersuci itu adalah kunci sholat. Sedangkan takbir adalah pembuka yang membatasi. Tahrim itu kan mengharamkan dirinya. Ya, tahrim, takbiratul ihram. Ihram itu kan dari kata harama. Harama itu haram. Jadi takbir yang mengharamkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Ya, misalnya bicara, misalnya makan, minum. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, maka pada saat itu, itu yang membatasi antara perbuatan biasa dengan perbuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sholat atau ucapan sholat. Ini udah jam 6, mungkin sampai di sini aja dulu kali ya. Barangkali sedikit ini banyak, ini masih dari mazhab Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah. Nanti ada ulama Hanafi, ada ulama Maliki, ada ulama Hambali. Baik, ada yang mau bertanya? Langsung nih Pak Raja, silakan Pak Raja.
pahala demi pahala. Memang manusia itu kodratnya minta imbalan. Dan Allah menjanjikan Rasulnya ganjaran atau pahala. Nah, sekarang yang segitu ruginya kita kalau kita tidak menjalankan sunnah. Sementara pemahaman orang awam, orang muslim awam, orang Islam awam, ya selama ini orang mengatakan kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, dan tidak perlu. Iya. Padahal kalau dari cerita tadi, dari kajian tadi, ruginya kita gitu. Kalau kita sholat hanya baca Al-Fatihah, contohnya tidak baca surat-surat pendek misalnya, atau baca ayat atau apa. Kan ada beberapa yang ditinggalkan. Itu semua sunnah. Ya kan, waktu azan dari itu segala macam sunnah. Kalau kita tinggalkan, ruginya kita itu. Kenapa kita nggak coba buat statement atau buat mindset baru bahwa kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan merugi atau celaka. Iya. Jadi bukan hanya tidak apa-apa, tapi disebut merugi atau celaka. Baik. Sebenarnya sih ini pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi. Tapi menekankan ya, menjelaskan. Betul apa kata Pak Raja tadi. Jadi memang ya definisi sunnah secara sederhana. Jadi definisi sunnah secara sederhana itu para ulama mengatakan ya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Segala sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Wala yu'aqabu, iqab itu artinya siksa. Ya. Itu adalah definisi sederhana. Maka fikih itu memang kerangkanya itu adalah kerangka pemahaman yang sangat dasar. Itu fikih. Ya. Misalnya sah, tidak sah. Gitu. Itu fikih. Saya pernah jelaskan juga aurat laki-laki. Kan batasannya kan sederhana banget. Ya sangat sederhana, sangat. Ya cuma lutut sampai pusar. Kalau kita tutupi lutut dan pusar sudah cukup. Kemudian dada kita tidak kita tutup, kita pakai pakaian seperti ala di Bali misalnya. Ya misalnya di Bali atau di suku Sasak gitu kan ya. Ya tetap sah nggak? Sah. Ya itu. Nah cuma itu tadi kembali. Di sini ada fikih akhlak. Ya ada fikih akhlak istilahnya. Makanya akhlak ini penting. Nah, ya itu betul apa kata Pak Raja bahwa kita jangan memahami terbatas dari kerangka yang sangat dasar atau minimal. Nah, sebuah perbuatan itu kan pasti ada minimalnya kan. Minimal segini, maksimal ya sebaik-baiknya. Tidak dibatasi gitu. Ya, akhlaknya itu kalau sebenarnya ya akhlaknya, akhlak dalam fikih atau akhlak dalam beribadah. Ya. Kalau kita berpikiran pada fikih, kerangka fikih cukup halal, haram, ya kan gitu kan, sah, tidak sah, udah cukup begitu aja. Karena boleh jadi di antara umat Islam ini misalnya ada yang di sisi lain dia kekurangan, misalnya ada orang yang misalnya tidak sampai kekurangan tidak memiliki alat untuk menutup aurat misalnya. Katakanlah orang miskin sekali. Kayak kasus misalnya pada saat itu, kasusnya siapa itu? Sa'labah, sahabat Nabi pada saat itu. Di mana dia itu kalau berangkat sholat berjamaah paling akhir, ujug-ujug baru datang. Dan kalau misalnya setelah imam salam, paling duluan dia paling ngacir. Gitu. Nah, ditanya oleh Nabi, Sa'labah, kamu kok kayak gitu tiap waktu itu kenapa melakukan itu? Padahal Nabi udah tahu sih. Ya karena dikasih tahu oleh Allah. Ya. Cuman ini hanya sebagai pelajaran gitu ya. Wahai Nabi, bagaimana saya tidak seperti itu? Sesungguhnya baju sholat yang kami pakai ini gantian dengan istri saya di rumah. Oh gitu. Oleh karena itu ya Rasulullah,
kayakan, mintalah, tolong doain saya biar saya rezekinya bisa rezekinya berlimpah begitu. Dan akhirnya kan nanti didoakan itu oleh Nabi dan dikasih 2 ekor kambing, jantan dan betina. Iya. Oke, silakan. Nah. Iya. Ya. Bagaimana kalau kita tadi sudah tadi kita tinggalkan, kan kita orang rugi. Betul, itu betul. Perlu nggak kita buat statement, jangan hanya kita tinggalkan, nggak dapat apa-apa, kita berdosa ya. Tapi merugi lah kita kalau kita tinggalkan sunah itu. Ya. Jadi ada baru atau mentor baru. Jadi jangan lama itu cuma sunah, cuma sunah, apa nggak dikerjain. Tapi kalau nggak dikerjain, itu rugi gitu. Bahkan bisa celaka, misalnya contoh kita pakai sendal tadi. Kan pakai kaki kanan dulu, atau mau naik kendaraan naik kaki maju, kaki kiri. Kan kalau salah bisa ringsut jatuh kan gitu. Itu kan semuanya sunah-sunahnya gitu. Bukan hanya di sholat ya Pak. Iya. Baik. Kalau itu kita mau coba nih statement lah. Statement itu Oke. juga terkadang kalau sudah kerjaan dapat pahala dapat kayak. Oh, setuju sekali. Baik ya. Ya setuju sekali bahwa sunnah itu banyak. Sunnah itu banyak sekali. Ya tidak hanya 1, 2, 3. Boleh jadi kan ada beberapa saudara-saudara kita yang melakukan, ada juga yang tidak melakukan, ya kan. Saya ya setuju sekali bahwa sunnah-sunnah yang kita lakukan itulah yang disebut dengan ihsan, yang terbaik. Sedangkan yang wajib itu adalah standar. Rumah saja kalau kita punya rumah standar. Ya kalau rumah standar kayak apa sih? Pasti kita kan pengen memperbaiki. Kita punya mobil kita standar. Tapi kita kan pengen lebih mobil kita. Maka kita kasih apa sehingga lebih baik. Ya secara sederhana pemahaman seperti itu. Ya, kalau kita misalnya yang wajib saja dapat pahala juga, cuma itu minimal. Yang wajib itu memang sudah tugas kita. Kalau yang wajib, yang fardu itu memang tugas kita. Memang Allah perintahkan. Yang sunnah itu memang Allah perintahkan, cuma kan tidak menjadi satu kewajiban. Pada dasarnya Pak, sebelum ada ketentuan di dalam Al-Quran itu ada yang sunnah, ada yang mubah. Hakikatnya Pak, dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujubi illa madallat dalilu ala khilafihi. Pokok asal sebuah perintah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, menunjukkan wajib. Ya, seperti sholat tahajud. Pada awalnya itu wajib. Pada awalnya belum ada kata-kata sunnah, belum ada wajib. Karena kan di perintahnya kan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang tidur, bangun qiyamul lail. Itu kan wajib itu. Nah, sehingga para sahabat saat itu mengikuti Rasulullah di belakangnya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak di surat Al-Muzammil. Dan ada sekelompok orang para sahabat yang mengikuti di belakang Nabi berjamaah melakukan sholat qiyamul lail. Cuma Allah Maha tahu. Di surat Al-Muzammil juga ayat 20 itu dikatakan ya 20 bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui kamu itu hai Muhammad kadang melakukan qiyamul lail itu ada kalanya kurang dari 2/3 malam.
ada kalanya kurang dari 1/2 malam. Itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, saya baca di sini ya. Di sini ada Pak ya, ada artinya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw binqus minhu qalila. Nanti disebutkan di sini ada jadi artinya ini menjadi sunnah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah yang mudah-mudah saja dalam salat qiyamul lail atau salat tahajudmu. Nah, apalagi didukung oleh surat yang lain di surat Al-Isra yang tadi saya bacakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah itu artinya sebagai tambahan. Dan sebagian malam hendaklah kau melakukan salat tahajud. Nah, di sini ada ini. Di sini dikatakan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat untuk qiyamul lail kurang dari 2/3 malam atau kurang dari 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Nah, memberikan keringanan kepadamu. Dan ini yang membuat diambillah dari kata-kata ini menjadi sholat tahajud itu sunnah hukumnya. Di surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Nah, maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Itu Allah sendiri yang berfirman ya di surat Al-Muzammil. Dan yang lain berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, bekerja, menafkahi, ya mencari nafkah. Di malam hari kan ada banyak ya. Ya banyak ya di antara kita yang bekerja di malam hari. Nah ini dan yang lain berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah fisabilillah. Nggak sempat untuk melakukan sholat tahajud. Ya karena dia harus berjaga-jaga setiap waktu. Ya sholatnya pun yang dia lakukan sholat khauf, sholat ya berjaga-jaga untuk melihat musuh kan gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian di sini Allah mengatakan ya mencari sebagian itu kemudian maka diulang lagi sekali lagi maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dan laksanakanlah sholat itu. Jadi artinya sholat qiyamul lail itu menjadi sunnah dari situ. Apalagi ditambah itu. Tapi qiyamul lail atau tahajud menjadi wajib bagi Nabi saja. Bagi Nabi, ya bagi Nabi saja. Makanya kalau ada misalnya kaum bapak-bapak nih, kalau mau pengen nambah atau poligami begitu, ya harus ngikuti apa kalau kayak apa yang dilakukan oleh Nabi. Oh ya, tahajudnya harus wajib gitu, harus tahajud tiap malam tuh, baru bisa itu mau berpoligami. Tapi aneh kalau sekarang nih dia harus kalau mau pengen poligami suruh tahajudnya tiap malam. Bisa nggak? Tapi yang lebih baik udah ya. Oh ya. Baik, mohon maaf nih Pak. Ini pertanyaannya satu orang aja luar biasa. Ya, ini baru satu orang. Gimana kalau banyak? Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya yang dhaif ini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makanya saya masuk keluar. Maaf.